Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Febrianti dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200076. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Kalam bukanlah kata-kata dari manusia, bukan pula kata-kata dari jin, dari syaitan, bahkan dari malaikat sekalipun. Kalam sama sekali bukanlah berasal dari pikiran makhluk atau pikiran manusia, ataupun hasil dari pikiran filsafat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat. Nah, mukjizat itu artinya sesuatu perkara yang luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena hal itu di luar dari kesanggupannya manusia. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan para rasul dengan tujuan untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka adalah benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat Islam dengan menurunkan Al-Quran yang luar biasa. Al-Quran sebagai kitab penutup dari kitab-kitab samawi yang menjadi undang-undang kehidupan, pemecah segala persoalan sebagai tanda keagungan dan keluhuran umat pilihan, untuk bisa mengemban tugas risalah samawiyah yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya dengan bekal kitab yang mulia. Al-Quran diturunkan melalui dua tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dengan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan ini merupakan pemberitahuan kepada alam semesta tingkat tinggi yang terdiri dari para malaikat akan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Terkait diturunkannya Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar yang sekaligus, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Dan firman-Nya, "Inna anzalnahu fil lailatul qadr," dan sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. "Inna anzalnahu fil lailatin mubarakati inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ketiga ayat tersebut tidak bertentangan, karena malam Lailatul Qadar ialah malam yang diberkahi dalam bulan Ramadan. Akan tetapi, zahir dalam ayat-ayat tersebut bertentangan dengan kisah nyata Nabi Muhammad SAW karena turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Adapun beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran, artinya yang dibaca. Yang kedua ada kitab, buku atau yang ditulis. Yang ketiga adalah Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat ada Zikru atau peringatan. Dan yang terakhir ada Tanzil atau yang diturunkan. Keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Al-Quran bernilai ibadah bagi siapa yang membacanya. Al-Quran sebagai penawar atau obat dalam penyakit hati. Al-Quran adalah kitab yang dipelihara, kitab yang diturunkan untuk seluruh alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.